Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline Bisnis dan kita lanjutkan ke informasi terkait dengan yang berawal dari hobi mengoleksi benda-benda lawas. Seorang pemuda di Sumatera Barat menjadikan rumahnya sebagai studio galeri untuk barang koleksinya. Ibarat warung kelontong, ribuan produk keperluan sehari-hari berderet rapih di salah satu sudut rumah milik Rivaldo Ferdian. Ia mengoleksi benda-benda produk lawas yang biasa dijual di warung kelontong pada era 80 hingga 90-an. Mulai dari sampo, sabun, berbagai jenis mainan, iklan majalah dan koran hingga komik lawas dipajang di warung miliknya. Barang-barang tersebut diproduksi para era 1980-an hingga 2000-an yang tentunya sudah kadaluarsa dan hanya dijadikan koleksi. Rivaldo juga aktif memproduksi konten dengan latar galeri koleksi miliknya dan mendapat tanggapan positif dari para warganet. Bahkan pada musim mudik beberapa waktu lalu banyak pengunjung yang datang untuk mengenang masa kecil dengan kenangan bersama produk yang ada di warungnya. Tak hanya itu, galeri miliknya juga mendatangkan cuan yang sering disewa untuk keperluan pemotretan ataupun syuting iklan. Dan untuk membahasnya saat ini kami sudah tersambung dengan Rivaldo Ferdian yang kerap kali dipanggil dengan Bang Kapsul. Bang Kapsul, selamat siang. Halo, selamat siang ya. Wah, ini backgroundnya udah langsung di galeri ya. Ini awalnya gimana sih kok bisa sampai bikin galeri dan sampai dipanggil Bang Kapsul? Iya, awalnya tuh saya sengaja ngoleksi dari kecil. Pertama itu ke buku-buku, suka baca buku hobi tadinya dari kecil. Habis itu saya suka ngumpulin barang-barang mainan ya dari kecil hingga saat ini. Gitu kan. Terus berangkat ke packaging produknya ini bermula dari pertengahan pandemi sejak baca majalah jadul seperti Kartini, Amanda, Femina dan lainnya juga seperti itu. Tapi untuk barang-barang ini didapatkan dari mana sih, Bang? Itu hunting nggak? Hunting ke toko-toko tua yang masih produksi nggak saat ini, pergi ke pelosok kota, tempat kampung-kampungan, dan juga ada memesan beberapa barang ke luar kota, khususnya packaging produk, dan juga donation dari beberapa follower saya di sosial media, Kak, tentunya dengan supportnya di Pak Sulawesi Utara untuk pembuatan konten. Ini ngumpulin semuanya sendiri atau mungkin ada teman-teman dari berbagai daerah yang membantu sampai saat ini menjadi galeri tersendiri? Sendiri, Kak. Saya sendiri, tidak pernah bantu masyarakat juga. Ini karena ini memang hobi dari kecil. Jadi melakukan ini semua itu memang berjalan dengan semestinya, Kak, gitu. Have fun, gitu. Hmm. Bang Kapsul, kalau di ekonomi kreatif Yeah. biasanya tuh kita tahu ada experience ekonomi. Nah, kita tuh pengen tahu bagaimana Bang Kapsul ini bisa mengemas galeri supaya orang tuh nggak cuma datang untuk mengenang, tapi juga pulang bisa membawa perasaan bernostalgianya. Iya Kak, jadi galeri ini sewadain buat orang-orang atau semua orang bisa mampir ke sini karena setiap mereka itu mempunyai memori kolektif mereka di sini dengan benda-benda ini ya kenangan mereka di waktu kecil, waktu bersama orang tua seperti itu Kak. Hmm, Mereka rata-rata ketika datang respon mereka seperti apa sih Bang? Apakah mereka langsung amazed atau mungkin ada perasaan ini mengingat seperti masa lalu waktu kecil saya begini atau seperti apa ya saat mereka berkunjung? Terutama kemarin waktu Lebaran itu gimana tuh Bang? Sangat amazed Kak, sangat amazed banget. Kalau yang mampir di sini tuh ternyata kalau udah pada nangis di sini tuh mungkin udah biasa kali ya Kak ya. Mereka tuh kalau ada salah satu pengunjung datang ke galeri, dia tuh mencium salah satu aroma shampoo waktu itu, lalu dia cium aromanya, dia nangis sesukukan karena keinget orang tuanya kayak beliau tuh seperti berada di sampingnya dia gitu hanya dengan mencium aromanya gitu. Baik itu aroma packaging yang tidak sempat mereka beli di waktu kecil dan juga mainan jadul dan juga kayak mungkin kosmetik kayak bedak-bedak yang mereka gunakan sewaktu remaja dan semasa kecil gitu kan dengan orang-orang tersayang yang mungkin pernah mereka lalui bersama gitu. Tapi rata-rata pengunjung yang ke sana, mereka tuh yang pertama kali dilihat dari sisi apa sih? Apakah mungkin jajanan waktu mereka kecil atau dari sisi majalah ataupun ada hal-hal lain yang menjadi ketertarikan bagi mereka sendiri?
Ya karena belum masuk ke galeri ini tuh mereka langsung disuguhkan selayaknya masuk ke kelontong Kak, ke warung zaman Hmm. dulu gitu Hmm. kan. Jadi dengan beberapa jajaran barang-barang yang ada di sini langsung membuat mereka bernostalgia dan amazed gitu Kak. Oke, Bang Kapsul bolehlah kita lihat juga mungkin ada yang bisa dipegang atau dibawa ditunjukkan kepada pemirsa Metro TV, mana mungkin yang paling menarik dan ini yang paling membawa experience bagi para pengunjung ke galeri Bang Kapsul. Ya. Terutamanya yaitu adalah salah satu citra kosmetik dan juga sampo organik ya Kak. Ada zaman-zaman dahulu. Ini dia diproduksi pada tahun 1990-an Kak. Ini Hmm. Kak. Packaging produk lebih ke body lotion, ke sampo dan juga ke produk-produk ini Kak baby care masa kecil gitu Kak. Hmm. Seperti ini. Jadi rata-rata pengunjung itu kalau mampir itu dia selalu cium aromanya, ya kadang mereka nangis, kadang ingat sesuatu dengan orang-orang yang mereka sayang gitu, lebih memori kolektif yang luar biasa selalu hidup di setiap ruangan ini, terutama juga aroma ruangan ini juga kayak berasa mereka tuh kembali ke masa kecilnya mereka ketika jajan di warung. Baik, kalau dua barang itu yang paling banyak dicari atau pengen dilihat sebagai nostalgia, apakah artinya banyakkan pengunjung adalah perempuan? Iya, benar kan. Kebanyakan rata rate umur mereka itu dari umur 30-an ya kak ya. Rata Hmm. pada kelahiran tahun 90 dan juga 80-an umumnya. Jadi bagi yang anak-anak kelahiran gen milenial atau Gen Z zaman sekarang itu mereka tuh datang ke sini untuk sebagai riset dan untuk apa namanya untuk meriset barang-barang zaman dulu sebagai metode edukasi kan gitu. Oh ternyata perjalanan barang-barang zaman dulu tuh dari tahun ke tahun tuh seperti ini, seperti itu. Bang Kapsul, tapi ada beban tersendiri nggak sih dari sebuah hobi berubah menjadi bisnis yang harus dikelola menjadi profesional? Iya kak, tentu saja. Jadi berangkat dari flexi ini saya jadi kepikiran tadinya itu hanya konten, terus tiba-tiba seiring berjalannya waktu setelah perkembangan konten-konten saya di media sosial banyak ajakan kerjasama dengan banyak brand dan juga penyewaan properti buat pembuatan film dan juga tempat foto-foto prewedding dan juga banyak digunakan untuk beberapa video-video klip seperti pembuatan video klip lagu dan juga dokumenter lainnya juga kak di sini. Nah, kalau untuk penyewaan seperti itu, skemanya memang awalnya dibuat untuk bisa disewakan atau emang awalnya hanya hobi saja? Awalnya hanya hobi saja kak. Jadi hobi yang menyenangkan itu bagi saya itu awalnya itu hobi mengoleksi barang tapi hobi juga yang bisa dibayar gitu. Awalnya sih nggak kepikiran buat untuk menyewakan atau menjual kembali tidak, tapi lebih menjual ke nilai ada nilai jualnya tanpa kita harus menjual barang-barang yang ada di galeri ini kak seperti itu. Hmm. Nah, bagaimana dengan perawatan barang-barangnya? Apalagi tadi kalau kita lihat ini dari tahun 80-an, 90-an, sedangkan bisnis juga harus terus berjalan. Apalagi banyak kesempatan yang ternyata di depan mata, banyak yang menyewa. Bagaimana dengan perawatannya? Kalau saya sehari-hari hanya fokus ke galeri saya saja kan, membersihkan barang-barang, membuat konten setiap hari dan juga mencoba bekerja sama dengan beberapa brand yang mengajak saya untuk bekerja sama. Hanya seperti itu di setiap hari saya di galeri. Nah, Tapi dengan dibuatnya galeri ini, Bang Kapsul, apakah ini ada makna tersendiri terutama dengan kondisi saat ini yang mana masyarakat itu sangat konsumtif, modern dan sangat cepat, Bang? ya sangat berpengaruh kak buat mereka yang mungkin dengan perubahan zaman di era sekarang mungkin dengan hidup pikuk dan capek juga mereka kebanyakan itu untuk mampir ke galeri itu ingin kembali bernostalgia atau untuk buat mereka itu menjadi lebih tenang gitu kak untuk mampir ke sini kak gitu. Bang Kapsul sebetulnya expect nggak sih ketika ini diupdate ke media sosial dan ternyata banyak sekali yang menerima dan bahkan berniat untuk mengunjungi galerinya? Tidak kak, tidak, saya nggak expect sama sekali. Awalnya itu hanya berangkat dari karya, saya itu mikirnya ya udah untuk jejak digital aja buat nanti saya kenang suatu saat di masa depan. Dan ternyata seiring berkembangnya zaman justru malah orang-orang malah kok menyukai makin di sini makin menyukai barang-barang jadul gitu sih.
Untuk Ini respon benar di luar netizen seperti apa sih ekspektasi ya. sampai saat ini Bang Kapsul? Ya sampai sekarang responnya luar biasa, banyak yang terharu juga Kak sih, sedih, terus ikut merasakan euforia kebahagiaan dengan masa lalu gitu, melihat barang-barang ini dan mereka selalu menunggu updatean setiap hari. Kira-kira kita memproduksikan apa lagi nih, terus ngupdate barang apa lagi. Kebanyakan followers ini tuh suka sungkan untuk bertanya karena mereka selalu menunggu kehadiran-kehadiran konten dari Kapsul Waktu Nusantara seperti itu. Tetap menjaga nostalgia tapi terus berinovasi itu bukan hal yang mudah. Tentunya kami juga boleh dong Iya. ditunjukkan kembali. Ini banyak yang ditaruh di media sosial ataupun diupload di media sosial. Yang mana Bang? Yang paling ngebum ataupun yang paling banyak ternyata diminati oleh warganet? Iya Kak, salah satunya untuk bagi yang kelahiran tahun 2000-an ya kayak game milenial tuh lebih ke permainan Kak. Tazos yang dulu itu ada yang mana hadiah ya Tazos permainan ini tuh hadiah dari Ciki Kak zaman dulu itu. Jadi suka banget ngumpulin mainan-mainan seperti ini gitu, Tazos ini. Oke, ternyata mainan itu yang paling banyak diminati oleh warganet karena memang sesuai dengan era mereka. Nah, kira-kira Iya. dengan banyak sekali barang-barang kelontong, kemudian ada dari sisi mainan, ada majalah jadul, ada nggak sih yang berniat untuk beli, Bang Kapsul? Ya mungkin sampai kapanpun aku akan tetap terus seperti ini Kak, karena masih banyak banget referensi yang masih belum bisa kumpulkan hingga saat ini. Sementara di rumah itu saya ngumpulin ribuan iklan cetak jadul dari tahun 50 sampai 2000-an akhir. Jadi visioner saya itu pengen mendapatkan setiap produk itu dari iklan cetak yang saya kumpulin segini banyak Kak. Itu udah ada ribuan iklan dan ternyata belum semuanya yang saya dapatkan dan ingin sekali rasanya semua produk itu bisa menyatu kembali di sini untuk nostalgia bersama. Baik, kalau begitu sukses selalu untuk Bang Rivaldo Ferdian selaku pemilik dari Galeri Kapsul Waktu Nusantara. Terima kasih sudah berbagi bersama dengan Newsline Business Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.